Halo Sobat SDE, selamat datang di podcast BSO SDE pertama kita bersama aku Gempur Rimbawan sebagai fungsionaris divisi PSDM angkatan 2023 dan ditemani sama narasumber kita kali ini yaitu Kenalin, aku Imaden Narendra Satria Lotara, bisa dipanggil Naren. Aku di sini sebagai wakil ketua 2 BSO SDE. Jadi di podcast pertama kita ini kita akan membahas sebuah topik bernama bagaimana kepanitiaan bisa mempengaruhi suatu kesuksesan program kerja. Nah, sebelum kita masuk nih Kak ke sesi tanya jawab bersama Kak, aku mau jelasin dikit sih kira-kira kepanitiaan itu apa sih? Nah, jadi yang dimaksud dengan kepanitiaan itu adalah sekelompok individu atau orang yang saling bekerja sama atau berkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, biasanya dalam event kampus nih Kak, misalnya di program kerja BSO SDE itu kita pasti butuh banyak panitia ya Kak di berbagai divisi, kayak divisi acara, divisi konsumro, divisi dokumentasi, dan berbagai divisi lain. Aku mau nanya dulu nih sama Kak Naren, kira-kira motivasi kakak nih sebelum kakak masuk ke BSO SDE itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya ini ceritanya lucu ya. Untuk awal aku masuk BSO SDE, itu dulu tuh aku ada buat tim untuk buat PKM itu 3 orang. Nah, akhirnya untuk lanjut ke tahap untuk lanjut ke tahap selanjutnya, itu tuh butuh satu angkatan berbeda. Nah, akhirnya ada delegasi cutting yang masuk ke timku dan setelah diselidiki ternyata delegasinya itu ketua BSO SDE ini. Nah, jadi kan aku awalnya kaget gitu kan. Akhirnya selama kita revisi PKM-nya untuk ke tahap selanjutnya itu aku tanya-tanya dong sama kakaknya, itu tuh di BSO SDE ngapain aja sih Kak? Oh, di BSO SDE itu fokus ke esai, KTI, dan PKM. Nah, PKM ini kan nyambung nih sama hal yang kita kerjakan sekarang, dan akhirnya aku tertarik dan itu menjadi salah satu motivasi aku join BSO SDE gitu sih. Sebelum aku join BSO SDE, pas SMA, SMP itu aku nggak pernah ikut kayak karya ilmiah atau mungkin lomba-lomba esai, KTI, dan akhirnya pas kuliah aku join dan pernah berlomba menang PKM gitu. Jadi kaget aja sih sebenarnya. Berarti dari nol pun walaupun nggak ada sama sekali itu nggak masalah ya Kak? Iya, selama mau nyoba gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan tentang kepanitiaannya Kak. Ketika kakak menjadi seorang fungsionaris di BSO SDE, apa sih kepanitiaan yang pertama kali kakak ditunjuk dan kakak itu berperan sebagai apa di program kerja tersebut? Nah, di BSO SDE sendiri itu ada 2 proker dan aku dipercaya untuk jadi ketua panitia di salah satu proker, itu namanya workshop SDE. Nah, di workshop SDE itu workshop yang menjelaskan tentang tata cara membangun PKM yang benar. Nah, kalau misalnya aku di sana pas pertama kali disuruh jadi ketua itu jujur kaget karena selama ini nggak ada pengalaman jadi ketua panitia gitu ya, dan panitia di kampus itu sendiri kan besar gitu kan kayak skalanya daripada di SMA, apalagi mencakup seluruh anak-anak FEB, jadi tentu kayak banyak gitu perasaan cemas atau kayak takut gitu untuk menghadapinya gitu. Tapi kalau misalnya kata dari kakak-kakaknya, kita lanjut, kita hadapi bersama gitu sih. Oke, jadi walaupun kayak overthinking nih Kak, takut, aduh kok aku sih yang ditunjuk jadi ketua, tapi kakak tetap tegas aja ya. Oke, kalau karena kakak sebagai ketua program kerja nih, kan kakak sebelumnya nggak punya bayangan gitu ya, ini USD ini ngapain aja sih? Itu kakak apa hal pertama yang kakak lakukan untuk mendapatkan sebuah konsep gitu, nanti acaranya tuh kayak gimana? Nah, karena di awal sendiri itu aku nggak pernah punya pengalaman, jadi tentunya aku tanya-tanya dulu sama ketua BSO SDE sendiri, workshop ini ngapain aja sih Kak sebenarnya gitu, kayak keterangan yang lebih luas saja dulu tentang WSDE ini sebenarnya apa, outputnya apa, visi misinya apa gitu, dan untuk konsep dan detail acaranya terkait sisi yang ada, yang dibutuhkan, berapa jumlah panitia dan semacamnya, itu aku koordinasiin sama steering komite. Oh gitu, berarti intinya kuncinya itu kita harus sering berkomunikasi ya dengan angkatan sebelumnya. Oke, dalam sebuah program kerja kan inti dari pembahasan kita kan adalah tentang kepanitiaan nih Kak. Nah, di program kerja WSDE itu sendiri, apakah kakak ada
itu ketika dalam proses rekrutmen panitia, misalnya kakak merasa kesulitan gitu, aduh kayaknya susah banget nih mau nyari anggota di divisi ini gitu kan. Nah dulu tuh kalau nggak salah masalahnya ada di pas nyari anggota CPDD, publikasi, dokumentasi, dan desain. Nah kalau misalnya dari aku sendiri tips and trick untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan anggota panitia itu dengan cara aku pakai taktik PC bukan salah satu dari anak-anak FEB yang ada di Udayana gitu. Nah itu tuh aku PC, aku jelasin bahwa ini loh kayak kelebihan kamu atau benefitnya kamu selama jadi anggota panitia itu ada sertifikat, SKP, dan teman yang banyak. Nah selain itu tuh kamu harus manja-manjain dia, kamu provide link daftar atau gimana gitu. Kalau misalnya kamu nyebar pamflet dan linknya aja, itu rata-rata orang tuh bakal ngelewatin gitu aja. Jadi kamu harus manjain gitu mereka, kamu sediain link pendaftaran, kamu pastikan setiap saat bahwa udah daftar, SS-nya mana gitu. Itu sih taktik dari aku. Oke, pertanyaan berikutnya ya kak. Kakak sebagai ketua panitia nih, kan biasanya dalam kepanitiaan itu pasti mereka akan saling bekerja sama dan berkolaborasi gitu kan. Apa sih strategi yang kakak terapkan supaya kerjasama itu berjalan dengan lancar sehingga tujuan kegiatan itu tercapai gitu? Intinya kalau misalnya mau berjalan lancar, itu kan panitia itu ada banyak ya, ada ber-40, dan kamu sendiri sebagai ketua nggak mungkin mengkoordinasikan semuanya sendiri gitu. Ada yang namanya garis koordinasi, jadi ketua tuh megang si acara, wakil itu megang PDD dan sebagainya. Itu intinya harus open communication. Kalau misalnya ada masalah di si, misalnya bukan dari si yang kamu pegang, itu kamu komunikasikan ke apa namanya inti yang lain gitu. Jadi biar kamu tuh nggak sendiri gitu dalam memberikan solusi atau mungkin mengerjakan prokernya, karena kan di satu sisi keputusan dari yang lain itu bisa membantu gitu dalam menyelesaikan masalah. Nah itu sih kalau misalnya dari aku, yang asal open communication. Jadi intinya nggak bisa ngambil keputusan sendiri ya kak. Kita koordinasi dengan anggota-anggota yang lainnya juga. Iya. Nah di sisi lain kakak juga ada perkuliahan kan. Pernah nggak sih ada momen gitu dimana Kak Naren ini merasa bingung untuk menentukan, oh apakah aku harus ikut rapat dulu nih atau mungkin aku harus mengutamakan perkuliahan aku nih, gimana tuh kak? Kalau yang kayak gitu tuh aku pernah mikir karena pada suatu waktu itu ada jadwal rapat yang berpasan dengan jadwal take video kerja kelompok. Nah, dan itu tuh deadline-nya udah deket gitu kan. Nah, akhirnya awalnya aku konsultasi sama teman-teman kelompokku, ini gimana ya, aku ada rapat, aku di sini jadi ketua gitu, dan teman-temanku juga yang kayak, tapi kamu tuh benar-benar dibutuhin di sini gitu. Akhirnya kita ambil jalan tengah, bahwa nanti aku tuh take-nya online gitu, mereka tuh bergabung itu mungkin di sana, dan aku tuh emang di rumah sendiri gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh yang asal kamu koordinasiin aja sama temen kelompokmu, walaupun kamu ikut jadi ketua panitia kan tetap ada kewajiban kuliah yang harus dilakukan. Dan kalau misalnya dari aku sih, kamu udah dipercaya jadi ketua gitu, jadi kan harus tanggung jawab dong. Aku nggak bisa langsung ninggalin atau mungkin langsung yang walaupun ada wakil aku serahin ke wakil, itu nggak bisa. Itu sih kalau dari aku. Intinya sebagai ketua program kerja, kita itu harus bertanggung jawab dengan program kerja yang kita jalani, dan meskipun ada perkuliahan itu pastinya bakal ada solusi ya kak, sehingga antara program kerja sama perkuliahan itu tetap berjalan dengan lancar. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya ya kak. Nah dalam menjalani program kerja di BSOSD yaitu SDE itu kakak pernah nggak sih apa yang kakak rencanakan jauh-jauh hari, namun ketika hari H itu justru melenceng, kayak misalnya ini kok kayak gini sih, padahal di rencana atau mungkin di rapat yang didiskusikan ini nggak kayak gini gitu. Itu kakak pernah nggak? Kalau misalnya kayak gitu mungkin pernah ya. Itu tuh pas rapat rapat koordinasi atau rapat teknis, aku lupa. Intinya itu tuh PPT udah kita siapin dari jauh-jauh hari. Nah PPT rapatnya nih, habis itu udah sebelum mulai rapat nih kita udah cek juga bahwa nggak ada masalah gitu. Tapi pas kita akhirnya mulai rapat,
PPT-nya bermasalah, hancur fontnya. Nah, aku di sana tuh kan panik, tapi cuma nggak boleh kelihatan panik kan. Jadi ya kita lanjut aja. Aku bilang sama operatornya, udah lanjut aja slide-nya gitu. Yang asal ya kita lanjut aja gitu walaupun jelas-jelas slide-nya bermasalah. Dan akhirnya setelah dari itu aku konfirmasi sama si acara, ini kenapa gitu. Dari si acara sendiri kan nggak tahu kan, tapi udah lewat juga, ya mau gimana. Kesalahan tuh menurutku nggak bisa gini sih, it's inevitable gitu loh, yang kayak pasti bakal terjadi gitu. Nah, kakak sebagai ketua program kerja nih, gimana sih sikap kakak dalam menghadapi tekanan dan tenggat waktu dalam kepanitiaan, terutama menjelang ke hari H acara gitu? Kalau misalnya di deket-deket hari H tentunya udah pasti tegang ya. Bahkan hari H rapat koordinasi, hari H rapat teknis itu tuh tegang gitu. Dan kalau misalnya aku untuk mengatasi keteganganku itu aku biasanya cerita masalah-masalah atau kejadian-kejadian di kampus itu sama orang tua gitu, yang kayak ibu tuh ibunya aku itu salah satu support system terbesar gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh cerita gitu, ada masalah kayak tadi tuh misalnya PPT itu tiba-tiba hancur, aku cerita ya, dan akhirnya ibuku tuh selalu bisa ngasih jawaban yang terbaik untuk aku, bisa nenangin gitu istilahnya. Jadi untuk kedepannya tuh biar aku semangat gitu untuk join, untuk lanjut gitu jadi ketua, karena kan ini belum selesai gitu acaranya, dan gue nggak boleh ciut dong kalau misalnya ketuanya aja ciut, nanti yang lain gimana gitu. Jadi intinya kalau ada masalah tuh jangan dipendam sendiri kan. Misalkan kita cerita dengan orang-orang terdekat kita, karena itu kayak membuat kita merasa lebih baik lagi ya. Iya. Aku mau balik lagi ke awal pertanyaanku tentang kita open recruitment atau nyari panitia. Iya. Nah misalnya nih kak, ada dua pilihan. Kakak punya teman yang kakak kenal deket banget, tapi dia nggak punya pengalaman di divisi atau panitia yang kakak butuhkan. Terus pilihan kedua, itu kakak punya teman yang kakak nggak tahu punya orang siapa sih, tapi dia pengalamannya banyak. Nah itu kakak ketika open recruitment tuh kakak bakal milih pilihan pertama atau kedua? Nah, sebenarnya dari 40 panitia yang aku handle itu tuh terisi dari dua macam orang tadi. Orang-orang yang profesional tapi nggak aku kenal, dan ada orang-orang yang aku kenal dekat tapi cuman ya belum terbiasa atau mungkin belum pernah punya pengalaman. Itu ada semua jenis-jenisnya di kepanitiaanku. Tapi kalau misalnya aku dikasih pilihan lebih prefer yang mana, itu pasti aku bakal selalu jawab yang teman dekatku, teman dekat yang walaupun nggak punya pengalaman. Tapi just to clarify, itu tuh intinya harus diomongin gitu sama temanmu itu, ini job desk-nya bisa atau enggak. Kalau misalnya dia bisa, baru aja, biar kita kesana nggak maksain juga kan. Nah, kenapa aku milih teman dekat daripada orang profesional tapi nggak kita kenal? Karena menurutku di suatu program kerja, pas kamu jadi ketua itu kamu bakal kerja sama panitia-panitiamu selama berbulan-bulan. Nah, kalau misalnya kamu udah punya koneksi yang dekat, itu pasti kerjamu bakal lebih santai, lebih enak, dan lebih cepat gitu. Kayak maksudnya kamu ada koneksi gitu sama anggota-anggotamu yang lain. Jadi lebih nyaman aja gitu ngerjainnya daripada sama orang yang nggak pernah kamu ajak kerja, walaupun misalnya dia jago gitu, tapi cuman dari koordinasinya kadang-kadang nggak sesuai gitu atau gimana gitu sih. Kita harus apresiasi dengan cara, oke, kalau misalnya mereka ada kesalahan dalam melakukan job desk mereka, kita kasih tahu, tapi cuman caranya tuh harus baik. Dan andaikan pun ada masalah, itu tuh ketua tuh harus berani turun langsung untuk mengerjakan job desk gitu, nge-backup gitu istilahnya. Oh ya, tentang tadi ngajarin job desk gitu kak, gimana sih cara kakak atau strategi atau mungkin tips yang kakak terapkan sebagai ketua untuk memastikan bahwa anggota panitia itu emang dia tuh udah paham sama job desk mereka masing-masing gitu, supaya mereka tuh ketika hari-hari itu mereka tuh nggak bingung, aku ngapainnya gitu kan. Kalau misalnya untuk hal itu, aku di awal-awal program kerja setelah aku open recruitment itu aku ngadain kayak gathering dari para panitia. Dan di sana tuh bahkan sebelum open recruitment kan mereka pasti udah dikasih kan list job desk. Nah, setelah di gathering itu aku jelasin bahwa job desk dari masing-masing individual anggota itu apa aja. Dan di sana tuh menurutku biar efektif gitu ya selama kamu jadi panitia, ini juga penting menurutku bagi para teman-teman yang lain.
yang jadi ketua dalam suatu organisasi atau panitia, itu menurutku kamu harus kenal minimal nama-nama dari anggota yang bakal kamu ajak kerja gitu kan, karena dengan itu tuh mereka bakal gimana ya, merasa diapresiasi, dihargai gitu. Jadi Kelas mereka dihargai. jadi walaupun sekedar nama aja loh, daripada kamu sekedar kamu si ini sini gitu. Bahkan untuk individual itu kan kamu harus tahu kalau atas nama siapa, kerjanya apa. Kalau misalnya kamu nggak tahu namanya, ya ribet dong kalau misalnya di hari H. Kayak ditulis-tulis sama bos gitu ya. Apaan sih, padahal dia sendiri yang ngajak. Iya, padahal ini kan masih lingkungan kampus gitu, dan ini Satu fakultas ya. jadi emang buat nyari relasi gitu. Kalau misalnya kamu sebagai ketua cuman buat nyuruh, nggak tahu gitu nama panitia atau anggota-anggota yang ada di bawah naunganmu, itu menurutku enggak sih, kayak kurang aja gitu. Itu sih dari aku. Oh ya Kak, ngomong-ngomong soal program kerja nih Kak, dari berbagai rapat yang Kakak laksanakan kan pastinya sudah ada rencana atau tujuan nanti di hari H itu kayak apa. Pernah nggak sih Kak, ketika hari H nih dari WSDE udah berlangsung kan, tapi ada satu hal yang justru itu tuh berbeda atau melenceng dari apa yang sudah ditargetkan atau direncanakan gitu Kak? Kalau misalnya untuk hari H itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi kalau untuk masalah sendiri itu ada pas kita tuh gladi kotor. Gladi kotor itu hari Kamis, karena hari H pertama tuh hari Sabtu. Jadi gladi kotor itu kan biasanya 2 hari sebelum hari H ya. Dan itu tuh jam kuliah. Jadi kita gladinya tuh sore. Nah sore itu kita expect-nya kita bisa sampai malam gitu di kampus. Kita kan gladinya di kampus. Yang bakal dibebasin. Dan akhirnya kita tuh pas udah jam 9 itu tuh kita diusir sama satpam karena udah kemalaman. Tapi di sana tuh memang aku rasa belum siap gitu, gladi kotornya tuh belum selesai. Jadi ya gitu sih kalau dari aku. Itu masalah yang menurutku sampai sekarang tuh nggak bisa terlupain, masalah yang membuat aku paling kepikiran selama di SD ini. Agak pengalaman yang menurut Kakak paling buruk ya selama menjalani program. iya. Jadi meskipun kayak overthinking gitu kan, ini gladinya belum 100% sempurna, tapi di hari-harinya itu sudah berjalan lancar ya Kak. Iya. Oke Kak, kita ke pertanyaan berikutnya. Menurut pendapat Kakak nih, Kakak sebagai ketua program kerja WSTE, apa yang menjadi indikator atau mungkin tolak ukur yang menunjukkan bahwa program kerja WSTE ini sudah berhasil, atau mungkin output dari WSTE ini sudah sesuai dengan apa yang Kakak harapkan itu sebagai ketua program kerja? Nah, kalau misalnya output indikator keberhasilan itu sebenarnya standar-standar aja sih. Kita kan pas nyusun proposal itu pasti ada target peserta, target output, misalnya menghasilkan berapa PKM gitu, 20 PKM gitu. Itu menurutku salah satu output standar yang membuat proker itu bisa dibilang sukses atau enggak. Nah, menyampingkan itu, menurutku hal yang membuat program kerja tuh sukses adalah di mana kita sebagai panitia dan mereka sebagai peserta itu sama-sama enjoy dalam kegiatan workshopnya. Bahkan pembicaranya sekaligus tidak menghadapi istilahnya pengalaman yang buruk gitu. Semuanya happy-happy aja gitu, lancar. Itu sih menurutku indikator terpenting yang membuat program kerja itu bisa dikatakan sukses atau enggak gitu. Jadi mereka kayak dapat benefit gitu ya Kak? Oke, dari sekian, kan tadi aku udah nanya nih, kayak Kakak udah menceritakan juga kan pengalaman Kakak yang buruk. Sekarang aku bakal nanyain, dari sekian banyak pengalaman yang Kakak alami di program kerja ini, menurut Kakak yang paling berkesan, yang bikin Kakak bahagia itu apa sih? Itu pas program kerjanya itu udah officially selesai gitu. Itu pasti ya, kalau misalnya selesai program kerja itu kita pasti senang. Tapi cerita detailnya itu kan ada rapat evaluasi. Iya. Nah, pas rapat evaluasi itu udah mulai evaluasi dari DPM sendiri udah bilang bahwa ada beberapa kesalahan, tapi tentu itu tidak bisa terhindar dan program kerjanya bisa berjalan dengan lancar. Dari saat itu aku senang, udah merasa bahwa
berbulan-bulan kerjaku bisa dihargai gitu. Dan pas itu tuh kan kita dalam satu ruangan, semua panitia tuh ikut ya rapat evaluasi. Selesai rapat evaluasi, tiba-tiba pintu ruangannya tuh kebuka dan aku tuh dikasih surprise sama kakak-kakak steering komite, kakak-kakak di panitia, ketua BSOSDE sendiri itu ngasih aku surprise, ngasih yang bingkisan kayak bunga atau mungkin jajan. Dan aku tuh di sanalah dimana aku merasa bahwa nggak sia-sia aku masuk BSOSDE in general, nggak sia-sia aku rela atau memberanikan diri gitu istilahnya untuk mengambil kesempatan jadi ketua WSDE. Kerja keras sama berbulan-bulan dan diapresiasi sama kartu kayak senang banget rasanya. Akhirnya acara yang pertama kali ini aku jalani itu sukses ya Kak. Itu sih menurutku pengalaman yang sampai sekarang nggak bakalan bisa aku lupain, pengalaman paling bahagia selama aku di kampus gitu. Kak. Nah, kakak sebagai ketua program kerja nih, kan tadi WSD ini tentunya memberikan benefit ya untuk mahasiswa yang ikut di acara ini. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, benefit untuk kakak tuh apa sih yang kakak rasakan gitu? Karena kan kakak pertama kali ya jadi ketua program kerja. Kira-kira mungkin ada perubahan positif gitu dari dalam diri kakak sendiri gitu? Kalau misalnya masalah benefit dari aku jadi ketua itu pastinya ada. Aku di sini kan pertama kali ya jadi ketua panitia. Jadi aku belajar banyak mengenai menghandle banyak orang itu bagaimana. Aku belajar gimana jadi ketua yang baik, memimpin sekian banyak orang untuk menghandle suatu proker besar dengan pembicara dari luar Indonesia itu. Semuanya dari berbagai intinya dari luar Indonesia semua gitu. Jadi ya dari situ aku merasa bangga pada diriku sendiri udah mau mencoba dan akhirnya sukses gitu. Dari sana aku juga merasa ada perubahan positif dari yang aku sebelumnya pemalu. Jadi akhirnya bisa mengkoordinasi 40 panitia dengan anggota yang kayak 70 orang lebih gitu. Dan itu sih kalau dari aku, pengembangan diri. Harus diapresiasi nih dari keberanian Kak Naren, dari yang awalnya pemalu nih terus berani untuk mengambil resiko dengan menjadi ketua program kerja gitu Kak, dan ternyata membuahkan hasil, acaranya sukses. Tepuk tangan dulu buat Oke. Nah, dari Kak Naren sendiri sebagai ketua program kerja, apa pelajaran yang dapat kakak ambil atau mungkin nilai yang bisa kakak ambil buat dari kakak sendiri? Kalau misalnya nilai yang aku ambil, yang aku tetapin selama masuk BSOSDE itu, selama jadi pemimpin itu bahwa kalau misalnya kamu jadi pemimpin, kamu harus bisa menurunkan ego. Selalu siap ya Kak untuk mengatasi hal-hal yang tidak atau di luar dugaan gitu ya Kak. Dan juga membangun koneksi yang baik tentunya dengan para panitia program WSDE. Oke Kak, kira-kira kakak ada kesan-pesan nggak Kak buat para anggota BSOSDE? Nah, kalau pesan dari aku, semangat untuk kalian yang kedepannya bakal jadi panitia dan tentunya Lumpur ya yang bakal nanti jadi panitia. Itu intinya tetap jalanin aja walaupun ada masalah, omongin, dan andaikan pun kalian merasa diri kalian tuh kurang pantas jadi ketua, ketahuilah bahwa itu semua adalah rencana dari Tuhan dan kamu adalah orang yang terpilih untuk bisa join jadi panitia atau bahkan inti dari suatu proker. Jadi jangan takut, jalanin, pokoknya pasti sukses. Pasti akan ada waktu di mana proker itu selesai. Iya. Intinya ketika kita sudah diberikan kepercayaan gitu dari kakak tingkat kita untuk menjadi seorang ketua program kerja atau mungkin ketua panitia gitu, pasti kita harus menjalinnya dengan baik ya Kak. Karena walaupun terkadang di awal kita merasa, kok aku sih yang pilih gitu, pasti badai itu pasti akan berlalu. Pasti program kerja itu akan terlaksana dengan baik. Iya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Aku mengucapkan terima kasih buat Kak Naren udah meluangkan waktu dalam menghadiri podcast BSOSDE ini, dan mengucapkan terima kasih dan bye bye guys.